Gue liat, oh ternyata ini konsep yang gue pakai ini konsep South Africa. SADM. Terus untuk kaki-kaki. Nah, ini kaki-kaki ini menarik nih. Kaki-kaki menarik nih, Om. Jadi gini. Gue coba pengen balikin aja sih ke zaman dulu tahun 90-an di mana gua nggak sanggup beli. Ya sekarang kalau ada ya udah gua aplikasiin. Jika ada vlogger, assalamualaikum. Senior 90-an SADM, check this out. Gue ketemu Om Rizal Abbas. Halo Om. Senior gue, tapi asli loh. Mau ngajarin yang muda-muda kayak saya. Enggak, Om, sama-sama Om. Kita sama-sama belajar, Om. Asli, gue kayak ngerasa beneran. Gue sungkem banget, Om. Sorry Om ya kalau gue lu ya, Om ya. No problem. Siap. Om, ya. Ceritain dulu Om. Om itu sebenarnya main otomotif sejak kapan? Oke, sebenarnya gue penikmat otomotif sih. Zaman dulu ya, tahun 90-an tuh gue penikmat otomotif karena pada saat itu memang secara kemampuan orang tua belum mumpuni lah untuk bisa turun main otomotif. Jadi jatuhnya hampir sama kayak penonton lah ya pada waktu tahun 90-an. Nah berjalan seiringnya waktu, terus kemudian ada sedikit rezeki, ya udah nyemplung lah di main di otomotif. Itu tepatnya sih di awal pandemi lah tepatnya. Tapi sebelumnya 2020. udah ikut gaungnya otomotif gitu ya? Oh udah beberapa teman-teman ngikut aja sih, cuma pada waktu itu kan secara kemampuan nggak ada, waktu juga nggak ada, akhirnya nggak bisa inilah, cuma ngikut-ngikut aja waktu itu. Nah ceritain awalnya Om, awalnya sampai nyemplung ini mobil, main mobil gitu. Oke, pada waktu awal pandemi tahun 2020, sebenarnya gua fokus kerja, nggak ada sama sekali, berangkat pagi pulang malam, malam. Kena pandemi tahun 2020 awal Februari, terus bingung kan kita karena WFH tuh Om. Iya. WFH. Kita semua tuh di rumah tuh kerja. Karena WFH bingung kan mau ngapain kan. Udah akhirnya lihat-lihat lah browsing dengan zaman teknologi saat ini. Browsing lah kita. Browsing. Oke, jadi pertama kali beli part otomotif itu Recaro. Bulan Mei, 1 hari sebelum puasa di bulan Mei 2020. Nah, itu beli jok Recaro. Terus udah, dari situ mulai nyemplung pelan-pelan Om. Pertama kali waktu itu main di Honda Jazz GL8. Karena itu juga kuliah libur, sekolah libur, mobil jogrok di rumah. Iseng dong. Browsing. Lihatlah, udah ngapain ya, udah akhirnya beli jok Recaro. Beli jok Recaro pertama kali. Waktu itu beli jok Recaro di tempatnya Om Wisnu, Fab Garas. Mampir ke situ, pasang. Bolak-balik lah setiap gabut, siang, nggak ada kerjaan. Mampir ke dia, nongkrong. Ketemu di situ banyak teman-teman main mobil juga, nongkrong di rumahnya dia. Keracun lah pada akhirnya gitu. Nyemplung. Mobil Honda Jazz GL8 anak saya oprek lah. Saya ganti velg 17, ceperin, pakai jok SR3 waktu itu pertama kali, ingat banget. Pasang situ, dah. Istri ngamuk. Ngamuk, ini kok mobil anak dimain-mainin. Akhirnya udahlah, tapi ya jadi ada bargaining posisi sama istri itu. Asik dah, udah bargaining posisi. Ya udah kalau gitu, kalau memang mobil anak nggak mau diotak-atik, kasih dong. Beliin gua. Oke. Dikasih lah budget. Dikasih budget sama dia, tapi nggak mahal, satu, dah kasih budget. Dengan keterbatasan budget ini kita mikir nih, mobil apa yang kita mau beli harga segini ya? Bingung kita tuh. Bingung nyarinya, akhirnya waktu itu beli Starlet akhirnya. Beli Starlet bahan. Waktu itu ngangkat cuma sekitar 30-an. Sekitar 30-an, ya tapi karena bergaul dengan lingkungan komunitas mobil, banyaklah masukan, Jal begini, begini. Akhirnya jadilah tuh mobil Starlet. Nah, itu pakai kurang lebih sekitar setahunan lah. Iya. Balik ke mobil. Ya. Kenapa akhirnya milih ini Corolla? Karena ini mobil gua banget. Siap. Gua pernah punya sama dengan gini, tahunnya sama, warnanya sama. Siap. Ya. Kenapa mobil ini? Oke. Jadi sebenarnya mobil Corolla ini pertama kali lingkungan gua kebetulan main Corolla. Jadi di beberapa teman-teman tuh main Corolla. Satu. Terus kemudian Corolla ini kan
belum digoreng lah kasar kata ya. Bener. Harga masih kantongable. Iya. Masih harga kantong masih oke lah. Kantongable. Iya. Masih kantong. Terus kemudian paling penting lagi nih. Waktu kemarin gue bangun Starlet, itu berat Om. Karena di atas langit ada langit gue bilang. Jadi tingkatnya panjang dan tinggi lebar gitu. Di sini kebetulan alhamdulillah belum banyak yang main. Jadi gue pikir ya udahlah gue nyemplung di sini. Seperti itu sih Om. Untuk backgroundnya kenapa gue ambil Corolla ini. Nah, Mas Yofi. Ini Om berarti lu mulai dari tahun? Gue pegang ini setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Tepatnya di bulan Maret lah. Belum lama ya? Ya belum lama, tahun 2022 lah. Tahun 9? Tahun 96 gue punya. 96? Iya. Ini tipe apa sih? Ini tipe SEG. SEG? Ya. Gue justru, kalau Om lihat, modif gue ini justru sedikit downgrade malah. Justru gue lari ke arah SLI sekarang. Kenapa? Ya, jadi gini, makanya Om perhatiin deh. Ya. Ini kan gue di LED chrome nih jatuhnya. Oh iya. Kan kalau SEG itu semua chrome tuh. Chrome segala sesuatu. Nah, gue tipikal kebetulan nggak terlalu suka chrome. Jadi gue di LED chrome lah. Nah, sebenarnya pada akhirnya gue sebenarnya nggak punya konsep apapun. Pas gue lihat ada salah satu ya orang famous lah ya, IG-nya, gue lihat oh ternyata ini konsep yang gue pakai ini konsep South Africa. SADM, South Africa Domestic Market. Nah, bedanya di SADM itu dia kayaknya tipikal yang XLI deh. Karena semuanya itu hitam, semuanya list hitam, semua belakang hitam. Terus kemudian bedanya kalau di yang SADM, yang tipe South Afrikanya, itu dia tipenya A111R RSI. Bedanya apa? Di mesin Om. Blacktop yang 4 AGE. Kalau ini tipe mesinnya kan A4AFE. Kalau dia 4 AGE blacktop, 20 valve. Kalau ini 16 valve. Ya, nah Om, balik nih. Gue kalau cerita sama dia antusias banget. Gue pengen tahu modifannya apa sih dibuat dari depan Om? Oke, dari depan sebenarnya nggak ada banyak tampilan Om, ya nggak banyak perbedaan ya. Hanya grillnya aja ganti yang C. Kalau ini kan Toyota awalnya ya, ini ganti C. Lalu depannya gue bener-bener polosan aja sih Om. Ini kalau SEG dia bumper ini warna bumper tuh sama dengan body. Oh iya. Kalau SEG. Nah, ini gue bedain warnanya. Jadi warna kayak warna plastik lah gue kasih. Kayak dop gitu ya. Kasih warna dop, lampu standar hanya ganti bohlamnya aja, gue ganti yang warna kuning. Gue pakai Osram. Terus kemudian kemarin gue dapat sen corner, ya lampu sen itu kemudian gue dapat nos baru. Koite Jepang. Ori. Kemarin ori. Itu gue cari pun sampai di Semarang. Jadi gue hunting tuh, karena punya gue tuh udah nggak bagus. Ada sih copotan, cuma nggak enak lihat sih, sama kayak punya gue posisi yang retak rambut. Sepilin harganya, pengen tahu gue. Harganya ternyata, jadi gini di Koito itu ada dua, Jepang dan Thailand. Harga Thailand waktu itu gue ditawarin kurang lebih sekitar hampir 500-an lah. Ini gue dapat kurang lebih satu biji itu 800-an. Kiri kanan doang kan? Ya, kiri, pokoknya satu biji itu 800. Ada lagi Om berubah? Yang bawah sih nggak ada perubahan. Tadinya ada pakai fog lamp Kadina. Cuma gue kan orangnya gue punya modif itu alirannya simple and clean aja. Benar. Gue nggak mau terlalu banyak pasang sesuatu yang sebenarnya malah mengganggu estetika keindahan mobil sebenarnya. Cakep. Karena mobil itu pada dasar dibikin udah pasti melalui riset kan Om. Bener, dan desain ya, pasti udah bagus lah. Kalau kita mau nambah, boleh sah-sah aja sih Om. Tapi kalau gue kebetulan aliran gue tuh aliran yang simple and clean aja. Jadi sesuatu yang menurut gue mengganggu estetika dari mobil itu gue lepas. Ya. Cat Om? Cat. Nah, alhamdulillah gue dapet cat ini udah dari awal sih Om. Dari awal. Cuma waktu itu memang sedikit agak kurang bagus. Ini hanya gue poles aja Om. Beberapa kali gue poles aja biar warnanya biar keluar aja sih. Waktu dapat masih ori berarti? Enggak, ini udah repaint. Udah repaint Om. Dapat udah kayak gini. Udah kayak gini, betul. Dapat kayak gitu. Keren Om. Kalau depan Om? Depan sih aman, cuma aja biasa lah. Mungkin Om tahu ya zaman dulu ada nih tatakan buat wiper nih kalau misal ini. Oh iya. Iya, jadi buat kalau misalkan kalau kita udara panas tuh biar nggak getas nempel. Kita punya nggak nempel, kita punya aret. Benar. Iya, betul. Itu aja sih Om. Kalau dari tampak depan nggak ada perubahan. Samping Om, samping. Samping. Monggo Om. Ya. Oke. Nah, ini yang dibilang tadi di LED chrome. Iya, di LED chrome, betul Om. Dulu kan zaman MC Hammer kayak gitu kan segala macam. Iya, di LED chrome, betul. Ini hilang nih, tadinya nih chrome, terus ininya chrome, semua di LED nih, di LED chrome Om. Semua di sini juga tadinya chrome, di LED nih, jadi kasih warna hitam nih. Ini di LED, iya. Jadi semua chrome-chromean yang ada chrome, yang sisa chrome tuh hanya lambangnya, emblem sama belakang tuh, depan belakang. Cuma itu dong yang ada chrome-nya. Tapi yang lain di LED.
Om, Mundov, gue liat nih apik banget loh. Copotan kan? Copotan, gue beli copotan. Tapi rapi banget loh. Alhamdulillah. Punya siapa Om? Jadi gini, ini gue kebetulan belinya ringkat, top cut, sorry. Top cut. Top cut, jadi dari mulai posisi gue beli, batas sini, sana, belakang. Sampai sini, sampai batas ini, Om. Maaf. Oh, nih batas ini. Jadi gue beli satu full top cut, termasuk plafonnya. Plafon bawahnya, jadi plafon itu udah bawa dari ini. Ini punyanya AE 111 GT. Bawah di sana memang ada mundur bawaan, Om. Jadi gue belilah AE 111 GT. Belinya gue dari Batam, Om. Nah beli dari Batam. AE itu Corolla Jepang kan tadi kan? Iya, Corolla Jepang, betul. AE 111 GT, betul. Berapa? Dari Batam? Dari Batam, termasuk ongkos pasang, barang, kirim, waktu itu ya, bulan tahun lalu lah, atau bulan Septemberan, Agustus September, itu hampir 20 sih, Om. Sama ngecat? Masih ngecat. Pokoknya pasang segala sesuatu tuh 20, hampir 20. Pernah masalah, Om? Ini karena baru ya, Om. Mudah-mudahan sih nggak, Om. Biasanya kan orang bilang bocor tuh. Nah, kebetulan ya kalau boleh gue spill namanya, ini ada yang biasa masang sunroof di Pondok Cabe, namanya Wawan Sunroof. Oke. Nah, gue dapat referensi di beberapa teman-teman. Kalau dia masang situ, itu bagus orangnya, apik, terus juga sangat memperhatikan namanya selang-selang dalam, Om. Dan yang pasti biasanya sih kalau seandainya lu gantinya copotan atasnya doang. Ringkat, namanya jatuh ringkat. Itu emang agak sering masalah. Ya, betul. Tapi kalau cut off gini semua jebret. Ya, betul. Reasonable sih. Betul. Ini bener-bener asli dari mobil sono kasarnya gitu betul, kan. Betul, iya. Paling elektrikal aja nih. Iya, dia pasang-pasang. Iya, betul. Iya, betul. Apalagi, Om? Oke. Spion retract. Spion retract, bawahnya kan memang nggak ada nih, nggak ada retract. Ini beli retract, ini punyanya Corolla juga yang 18. Ya, ini pasang, kebetulan fit PNP ya. Pasang aja, nggak perlu tambahan apapun. Alhamdulillah kemarin ini saya dapat alarmnya Corolla NOS baru, Om. Benar-benar baru dapat alarm. Jadi ada remote-nya, terus modulnya, satu tuh komplit satu paket. Nah, kalau Om lihat, moldingnya juga beda nih, Om. SEJ tuh tipis, lebih kecil. Nah, iya. Ini SLI punya nih, Om. Oh iya. Jadi lebih lebar. Jadi kalau melihat dari profilnya dari jauh, enak gitu ngeliat tebel gitu model ini. Seimbang antara hitam depan ini. Iya, betul. Iya. Dapat sih lebih sporty kelihatannya. Iya, betul. Moldingnya dapat punya SLI. Lalu saya juga pakai ini, Om, Sandfender. Ini punyanya Corolla, Toyota, AOM-nya Toyota, saya pakai. Terus apa tuh, Om? Saya punya, kalau nggak salah punya AE92 kalau AE92 apa AE91. Tapi punya Toyota sih, Om. Ini Sandfendernya. Terus untuk kaki-kaki, nah ini kaki-kaki ini menarik nih. Kaki-kaki menarik nih, Om. Jadi gini. Mobil ini dari mulai pertama ada cerita lucu nih, Om. Ceritain. Nah, asik. Waktu saya ngambil mobil ini, ceritanya ada di rumah penjualnya itu hari Sabtu. Sabtu pagi. Tapi sebelum Sabtu saya mengambil, saya udah siapin tuh satu pernak-perniknya, Om. Jadi waktu ngambil mobil dari rumah orang ini penjual, kondisi masih standar cungkring. Nah, gue kan tipikal tuh orang nggak demen gitu, nggak demen diem. Iya, betul. Jadi belum sampai rumah, itu velg sama ban, gue minta tolong anak gue anterin ke toko ban dekat rumah. Bongkar pasang lah tuh, langsung. Bongkar pasang langsung. Habis itu bawa ke tempatnya Om Danet, Raja Roll Fender. Di roll lah. Ya di Bintaro itu kan? Di Bintaro, betul. Cempaka. Ya, roll Fender. Di roll nih langsung, Om. Dapat roll. Siangnya langsung ke tempat Om Wito. Ada Otoper di Kebonjeruk. Ceperin. Jadi pulang itu dalam kondisi udah ceper, udah jadi. Udah nyelup. Jadi pada saat pulang bingung, istri nanya, ini mobil kok beli yang kayak ginian sih? Padahal dia lupa, dia nggak tahu kalau ini mobil sebenarnya udah dalam kondisi udah berubah. Nah, itu cerita menariknya waktu beli mobil ini pertama kali udah pulang tuh nggak dalam kondisi standaran dah. Nah, ini detailnya lagi. Nah, ini saya pakai 11 hole Mercy ya. Speknya ET-nya ET30. Lebarnya 7,5. Terus kemudian saya pakai Campiro SX2 dengan profil 215 40 17. Ini naik baut yang ini kan? Ini naik baut, betul, udah naik baut, Om. Betul. 215 40 17. Ini pakai centering nggak sih? Saya pakai center knock, spacer knock sih. Spacer knock. Jadi ada pakai spacer apa pakai center juga dalam. Berapa lebar? Kalau yang sekarang ini saya pakai tambahan 3 mili. 3 mili, tambahin 3 mili. Oh. Ya. Jadi biar apa? Biar ini sebenarnya gini, Om. Kalau lihat dari speknya, ya, ini kan sebenarnya kalau lihat lurus ini, Om ya. Ini kan keluar dari fender nih, Om. Iya, bawahnya. Iya, bawahnya kan keluar dari fender ya. Nah, saya siasatin, Om, kalau misalnya kita pengen kelihatan padat,
ya satu pasti kan kita akan lebih turunin ya, pendekin. Terus biar lebih padat ya, karena kalau nggak bisa nggak pakai spacer knock itu dia mentok Om. Benar. Mentok ke dalam. Iya, betul. Betul. Jadi akhirnya pakai spacer knock dan di chamber, depan belakang chamber. Betul. Seperti itu Om kondisinya. Nah, per sama sok. Nah, per gue di depan katanya Om Wito nih ya, itu gue pakai Livina. Gue nggak tahu gimana dia ininya ngakalinnya. Terus pernya, ulirnya itu kalau nggak pakai Volvo, Pozo, gue lupa. Karena dilihat karakternya biar sama dengan apa yang gue mau nih, karakter fitmentnya. Jadi menurut Om Wito, 2 per itu yang cocok nih dengan kelebaran dan ketebalannya, 2 per itu yang cocok. Oke, kalau belakang speknya sama? Sama, speknya sama. Lebar pelek sama? Lebar velg sama, 7,5. Oke, soknya sama? Soknya di belakang gue lupa. Either expander atau apalah di belakang. Pernya sama, Peugeot juga atau nggak Volvo. Pokoknya salah satu dari itu Om, jadi pakai pernya. Oke. Gitu. Nah Om, ya. Gue selalu coba kasih, maksudnya gambaran sih. Kalau dengan spek kayak gini, kira-kira aman nggak buat full? Ya Om, konsekuensi sih Om. Di belakang, jok belakang, itu cuma buat pajangan Om. Nah, ini udah pajangan. Buat pajangan doang, jok belakang. Depan doang cuma paling muat 2. Kalau belakang ada 3. Ya korban sih, gasruk. Jadi bisa dibilang kalau lo mau keren kayak gini, cuma 2. Iya. Dan nggak rekomen buat mobil keluarga lo. Nah, jangan Om, jangan. Jadi kalau misalnya pengen modif, makanya waktu di awal tadi kan gue bilang Om, gue pengen butuh mainan sama mainan. Nah inilah mainannya. Jadi kalau kita mau main ya jangan nanggung sih Om. Benar. Karena di rumah sebenarnya kan kita ada mobil yang dipakai. Kebetulan alhamdulillah gue ada mobil keluarga. Jadi udah itu standaran aja. Tapi kalau ini mobil satu hanya bisa 2. Kalaupun 3 bisa tapi gasruk. Terus kemudian mobil ini juga jarang gue pakai kalau kecuali ya JJSM doang, jalan 1 minggu doang Om. Atau ada keperluan sesuatu aja baru kita pakai Om. Ini sering-sering jujur, realistis. Jadi lu kalau misalnya modifikasi mobil keluarga, lu giniin. Jangan lah, gua nggak rekomen. Bilang, jangan yang jelas. Nggak rekomen, nggak rekomen Om. Karena apa? Istri, anak lo kan berkorban buat diri lo. Jadi jatuhin kita ego tuh. Jatuh. belakang. Sekarang belakang. Ya siap. Ini gue inget banget. Yang beda di sini gue ngeliat, nggak tahu ya, cuma ngeliat beda di sini Om. Iya, betul. Tadi yang seperti gue sampai di awal Om, gue juga nggak pernah tahu nih sebenarnya konsep apa sih sampai ada selebar ini kan. Nah, pada saat gue lihat referensi lebar apanya nih? Tunggu dulu. Lebar plat nomornya Om. Plat nomor. Kalau yang standaran AE11 plat nomornya itu kecil Om. Oh iya, ya, kecil. Seginian ya. Kecil, segitu aja ya. Kalau ini cukup nih satu plat nomor, nggak usah lo potong, nggak usah lo custom, cukup. Nah, ini konsep tadi gue juga baru ketahui belakang ini, ternyata ini konsep SADM, South Africa Domestic Market, yang memang model bagasinya, model plat nomornya ada seperti ini, lebar. Yang lebar, betul. Berarti diapain Om? Dicolongin apa gimana? Dia di custom Om, pakai bagasi yang biasa terus dicolongin, dibikin model colong lagi gini. Oh, berarti colong tambahan sih lebarin. Betul, iya. Betul. Apalagi Om ini? Oke, ini sama Om, ini mengikuti nih Om. Ini kan lo bisa pakai nih kalau yang model AE112 yang 1800 itu kan panjang-panjang Om. Nah, ini yang tahun 2000 punya nih ada nih. Ya pakai kayak gini aja. Apalagi Om? Oke, kalau untuk lampu nggak ada perubahan. Ya bawaannya ya hanya emblem aja. Satu XC Salon ini harusnya kan 16 SEG, tapi ini hanya ini minor lah, kecil lah untuk ini Om. Terus kemudian yang paling penting ini loh, ini tadi gue bilang warna bumper, gua sini ya, gua hitamin ya biar nggak sama warna body. Sama terakhir ini Om, Lorinser. Wih, nah ini 90-an nih, kalau orang bilang sih 90-an dan harga sekarang itu kalau ada barang pasti udah gila banget Om. Nah, Lorinser itu cuma ini doang kan, ininya aja apa? Silencernya aja kan? Iya betul, tailpipe-nya aja. Tailpipe-nya aja, betul, tailpipe-nya aja. Tailpipe ininya. Nah, betul. Balik lagi Om, kalau ini sebenarnya lu cuma cat atau tambahan sih? Cat. Cuma cat only. Seharusnya kan kalau SEG itu kan catnya satu body, betul. Nah, ini gua cat kayak karakteristik plastik kasar. Iya, kasar betul. Oke. Nah, ini knalpot tadi, balik knalpot lagi. Berarti dari depan sama belakang berubah? Dari depan gua pakai header 421. Pakai full stainless dari depan dan belakang dengan dilebarin kurang lebih 2,3 lah kalau saya besaran pipanya itu. Terus kemudian kalau untuk mufflernya standar aja, gue pakai yang punya OM-nya. Karena gue nggak mau terlalu. Tadinya gue pakai yang headernya, yang tabung yang ngebas. Gua agak berisik Om. Jadi gue pengen standar, nggak berisik. Nggak aman lah, suaranya nggak ganggu. Keren loh, gitu. Simple tapi kayak mewah gitu. Betul, alhamdulillah Om. Ya alhamdulillah ini ya. Dalam Om, boleh? Oke, siap, boleh.
Nah, ini pakai Nardi. Tas. Spoke, Usia ya. dong, Nardi udah Iya, usia gitu kan. Nah, ini lihat moonroofnya keren banget. Iya. Nah ini Om, dia pakai plafon ini Om. Plafon Semuanya. satu plafon, betul. Termasuk ini nih lampu lampu interior juga part of dari situ. Terus Sun kemudian visor sun juga. visor jadi satu, semua tuh jadi satu Om, semuanya nih. Ini apa, Nom? Itu Twitter Om. Twitter Sun visor gantung. Twitter, Clarion. Oh. Clarion. Nih, Recaro. Recaro betul. Gila. Ya, Recaro gue pakai yang tipe ini LX, LX. Enjoy. Ya, Enjoy itu rata Om ininya. Ada yang sayapnya tinggi, nah ini gue Enjoy. Iya, Nah, ini agak rata. meluk. Ini biasa. Ya, kalau ini biasa nih. Karena waktu kemarin gue pakai tipe yang LXA atau B yang ada sayapnya, Bini komplain. Emang Tahu sih. sendiri kan, Agak racing perempuan bawaannya gitu. agak racing sama pada saat mau duduk repot Om, karena kan mesti lewat gundukan dulu. Betul. Lewat sayapnya dulu kan. Nah, kalau sekarang dia nggak komplain dengan dengan jok ini. Apa aja sih Om Nah, Bam? Oke. Kalau Om lihat sebenarnya kan mobil ini coba gue bawa ke nuansa tahun 90-an. Oke. Boleh lihat dari setirnya. Terus di sini juga ada notepad di mana kita Iya, catatan iya, waterphone di situ. Iya. Lalu Terus? kemudian ini mungkin ingat ada panoramik dalam yang pakai lampu baca nih. Nah, ini juga susah nih yang gue dapat ini Om. Nah, gue punya nih lampu baca nih. Betul. Nempel gini. Iya. Jadi dia jadi satu sama ini, jadi satu sama lampu dalamnya, sama kaca dalam. Tuh, ini nyala lampunya. Oh iya. Ada. Terus kemudian ininya dashboard, gue pakai USDM punya. Speedometer. Speedometer USDM. Oke. USDM itu dia bedanya apa? Kalau yang lokal punya itu dia mainnya kan ini sebelah kiri itu jatuhnya kecepatannya dia, sebelah kanan RPM. Tapi kalau yang USDM sebelah kiri RPM-nya dia. Sebelah kanan kecepatannya dia. Terus kemudian posisi juga berbeda. Sebelah kiri di sini kalau yang lokal itu pakai bensin, sebelah kanan lokal suhu. Ini kebalik, betul. Itu USDM punya. Cuma apa yang bedanya? Dia tidak ada indikator untuk persneling matic-nya. Oh iya. Kalau yang lokal ada tuh indikatornya ya, gearnya ya, P, D, L itu semuanya ada. Ini gue pakai Alpine. Nah, Alpine ini jujur aja bukan bawaannya all new, tapi bawaannya Greco. Oke, bawaannya ori Greco gini. Ya, orinya Greco katanya yang ini ya, yang kaset pita tipnya. loh. Iya, betul. Gua ada tipnya ada. Nanti ada kasetnya masih nyala, aktif. Oke. Gua mainnya pakai kaset. Lalu ini Om, iya, gua mau nanya. kalau ada orang stick Cobra namanya. Stick Cobra. Ya, blopang gitu Blopang, ya. Kalau itu kan mungkin cenderung banyak lah. Ya, Om lihat ya. Kijang banyak banyak. Ya. Nah, gua berbeda. Gua memang nyari yang zaman dulu tuh ada Roadstar, ada blopang. Nah, gua punya Roadstar ini. Ini stick equalizer Roadstar RS891 tipenya. Dan ini barangnya selama gua main mobil cuma satu gua pernah lihat mobil yang pernah pakai ini. Terus kemudian ini ada nih namanya ini field monitoring Om. Field monitoring. Ini punyanya Toyota Carib. AE1 yang Carib. Carib. Nah, apa fungsinya? Jadi seperti gini. Kalau kita punya modulnya ini jatuhnya ada kompas. Tapi kalau enggak ini hanya ngatur suhu dalam cabin. Dalam cabin nggak bisa kita pakai AC bisa ada 16, 18 atau 20. Ada nih nyala. Kontrol ya buat suhu. Nah, ini apa Hela? Nah, ini Hela. Lampu baca. Gue punya. Iya, lampu baca. Ini nempel di lighter. Lighter, ini nempel lighter. Terus ada multi box. Ya, ini ada buat recehan. Ini semua tambahan kan Om? Additional. Ini ada clean box. Clean box buat tempat sampah. Iya. Itu emergency lamp flare. Wih. Oh, belakangnya Om, tirai Om. Nah, tirai bawaan katanya orang si Mercy itu elektrik. Jadi kalau lo mau ini dari sini nih, ini ada tombolnya nih Om, ada tombolnya nih. Metrik, jadi naik turunnya. Nah, itu belakang. Terus kemudian di pilar sini Om. Ini pilar sini, lampu ke atas Om, pilar C. Oh iya. Ada reading map lamp. Ya. Itu punyanya Toyota Conquest AE112. Dan harganya gue bilang lagi kalau ada barang harga juga nggak tanggung-tanggung. Benar. Jadi lo ada duit belum tentu punya barang. Tapi ada barang, lo harus punya duit gitu. Jadi ini gue ngumpulin juga nggak gampang Om. Gue mesti hunting dan kadang-kala, misal kayak contoh ini, gue naruh duit dulu. Gue coba pengen balikin aja sih ke zaman dulu tahun 90-an di mana gue nggak sanggup beli. Ya sekarang kalau ada ya udah gue aplikasiin, gue coba. Dan tentunya tidak mengurangi keindahan estetika mobil tadi. Benar. Dan balik lagi,
Bersih banget. Orang kalau cinta mobil asli bersih banget. Keren. Lu Alhamdulillah. lihat bersih banget. Alhamdulillah. Nah, kalau mesin Om, Ya, boleh lihat Om? Boleh. Mesin. Oke, mesin sebenarnya gini, ini mesin kan udah 1616 valve injection. Iya. Sebenarnya udah cukup responsif, Om. Iya. Jadi nggak perlu tambah-tambahan atau upgrade apa, sebenarnya nggak perlu. Asal sehat. Asal sehat aja sebenarnya udah cukup sih buat pakai harian kan, nggak bukan untuk balapan, bukan untuk trek-trekan ya. Jadi gue pikir cukup, menurut gua cukup dengan performa saat ini. Berarti nggak ada yang berubah? Untuk mesin nggak ada berubah, hanya tambahan aja sih Om ya. Apa buat sedikit performa. Contohnya nih, gue pakai kabel busi NGK yang ya NGK SR8, terus ini pakai strut bar ya. Strut bar, lalu kemudian selang Samco, terus kemudian pakai busi iridium NGK juga. Terus knalpot pakai 421, header 421. Terus ini juga pakai cooling plate ya, biar rapi aja di atasnya, biar nggak bolong. Pakai cooling plate di custom. Lalu kemudian pakai ganti radiator yang Koyorat punya. Kalau untuk lain sih nggak ada perubahan Om, hanya ini doang aja, pakai peredam punyanya Levin. Yang lain nggak ada sih Om, standar aja semuanya. Seger banget loh, cukup responsif Om, lumayan Om aja, betul. Nah, effort terbesar lo Om ngebangun mobil ini? Sebenarnya gini, semua proses dari sini effort semua sih Om. Asik. Effort semua, karena gini. Satu aja? Yang paling berasa? Yang paling berasa gini, lo bicara nyari barang tuh, ya, entah itu moonroof, entah itu pernak-pernik, ya. Semuanya kan pengen komplit tuh. Betul. Tapi dari segala sesuatu, satu moonroof udah pasti lah. Lo kan pengen sesuatu berbeda lah ya, dari ini. Nah, itu butuh waktu. Satu, kekhawatiran lo apa? Lo kan beli barang di Batam. Satu barang jangan sampai ini pecah. Jangan sampai ini nyampe nggak di barang. Sellernya bener nggak? Iya betul, seller bener. Sesuatu itu repot. Terus kemudian pada saat proses, itu kita kagak sabaran banget pengen ngelihat. Jadi butuh waktu untuk ngebangun, untuk jadi ini hampir kurang lebih 2 bulan sih Om. Nah, cerita gokilnya Om. Gue paling percaya banget, apalagi mobil 90-an gitu dimodif, pasti ada cerita gokil. Ya. Mobil ini apa nih? Ya tadi sih, yang tadi gue sampaikan di awal sih Om. Jadi lu pengen bawa pulang mobil dalam kondisi udah nggak standar lagi sih Om. Sampai rumah kondisi mobil udah jadi fitment udah keren. udah jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Asli keren banget Om. Ya, siap Om. Terima kasih banget. Sama-sama Om. Makasih Om. Seorang senior bisa sharing-sharing. Makasih, sama-sama. Ya, keren banget sumpah. Thank you. Makasih Om sekali lagi. Makasih Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.